Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita memasuki Minggu Palma. Bersama-sama kita akan mengenang peristiwa ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan dielulukan oleh orang banyak. Perayaan ini ditujukan untuk memperingati sengsara Kristus. Yesus naik ke atas keledai dan berjalan menuju Yerusalem. Banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang berjalan di depan dan di belakangnya. Mari kita ikut menyambutnya. Bersama-sama kita naikkan pujian Kidung Jemaat 161. Kita pujikan bait 1 dan yang ketiga, segala kemuliaan. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji di Kau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Kau, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji di Kau terus. Kaum Israel dahulu menghias jalanmu, pun kami mengeluhkan nama-Mu yang Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu. Amin. Besertamu juga. Kita naikkan pujian Kidung Jemaat 161 bait yang kelima. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji di Kau terus. Dahulu dan sekarang Engkau terpujilah, ya Raja Maha Murah, pemberian berat. Saat ini kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, menyesali segala dosa dan memohon pengampunannya. Marilah kita datang kepada Tuhan melalui doa secara pribadi.
Inilah Tuhan, doa, pengakuan dan penyesalan dosa kami. Ampunilah kami Tuhan. Amin. Tuhan kita sungguh pengasih. Ia tidak segera menghukum anak-anaknya yang melakukan dosa dan pelanggaran. Tetapi ia menghendaki pertobatan supaya setiap kita yang melanggar dosa diampuninya. Firman-Nya berbunyi, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharap-harapkan pengajarannya. Yesaya 42 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara yang terkasih, saat ini kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan, dan marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Kiranya hikmat yang daripada Engkau menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu sungguh hidup di dalam setiap langkah kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami hendak mendengarkan dan melakukannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada Minggu Palmarum ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus.
Yang berbahagia adalah setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya di dalam setiap langkah kehidupan sehari-hari. Hosiana. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerendah hatian adalah satu sifat manusia. Sifat itu dapat nampak ketika seseorang mewujudkannya di dalam setiap langkah kehidupannya. Jadi ketika seorang dikatakan rendah hati, ia akan nampak ketika ia mewujudkan di dalam setiap langkah kehidupannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan kepada kita semua melalui apa yang dilakukan ketika ia masuk ke Yerusalem. Sebagai Mesias, Yesus tidak datang dengan peperangan untuk melawan bangsa Romawi. Tetapi ia datang dengan kelemah lembutan. Ia tidak datang mengendarai seekor kuda yang biasa dipakai untuk berperang, tetapi ia datang mengendarai seekor keledai. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerendah hatian sangat penting di dalam kehidupan kita. Namun di tengah kehidupan saat ini, di mana dunia dipenuhi dengan kompetisi, kerendah hatian semakin pudar. Seorang lebih mementingkan akan dirinya, seseorang lebih mementingkan akan kejayaannya, dan kerendah hatian mulai ditinggalkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah di Minggu Palmarum ini kita semua belajar seperti Yesus yang datang. Kita sebagai anak-anak Allah juga datang di dunia ini dalam kerendah hatian. Gereja datang di tengah dunia di dalam kasih, sehingga damai sejahtera sungguh-sungguh dapat diwujudkan. Selamat menghayati di Minggu Palmarum. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bersama seluruh umat Tuhan, mari kita meneguhkan iman percaya kita
dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama untuk menaikkan doa syafaat. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur saat ini di Minggu Palmarum ini kami boleh bersama kembali untuk berbakti kepadamu. Kami boleh mengingat akan satu peristiwa ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat menjalani kehidupan seperti yang Engkau perkenankan. Terlebih Tuhan, di tengah kondisi dan situasi yang saat ini bersama kami alami, di tengah pandemi virus corona ini, biarlah Tuhan, Engkau boleh terus senantiasa memampukan kami untuk kami melihat akan karyamu, akan rancanganmu di tengah kehidupan kami ini. Sehingga kami sungguh-sungguh dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh ungkapan syukur. Dan Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terus berjuang di dalam kehidupannya, bagi setiap mereka yang bekerja untuk memenuhi kehidupannya, untuk memenuhi setiap kebutuhan keluarganya, dan mereka harus keluar rumah. Tuhan, kiranya Engkau terus senantiasa melindungi dan memberkati mereka. Demikian pula Tuhan, untuk para medis yang terus berjuang di dalam upaya pengobatan dan pemulihan bagi para pasien. Kiranya Engkau pun juga memberikan kekuatan, kesabaran, kesehatan, sehingga mereka dapat melakukan akan seluruh tugas tanggung jawabnya dengan baik dan mendatangkan damai sejahtera di tengah kehidupan bersama. Demikian pula Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa Indonesia. Di tengah mereka mengambil kebijakan-kebijakan, kiranya Engkau pun juga memberkati hikmat yang daripada Engkau ada di dalam kehidupan para pemimpin bangsa Indonesia ini. Sehingga mereka dapat mengambil kebijakan yang baik di tengah segala situasi dan kondisi yang kami alami bersama ini. Demikian pula Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu. Mampukan kami untuk kami terus senantiasa berkarya di tengah pandemi virus corona ini. Mampukan kami untuk pula mengambil bagian di dalam setiap karya pemulihan. Sehingga Tuhan, damai sejahtera sungguh-sungguh boleh kami rasakan bersama. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari akan segala kelemahan kami dan keberdosaan kami. Kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami menaikkan akan seluruh doa syafaat kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita nyatakan rasa syukur melalui pemberian persembahan. Firman yang mendasari persembahan terambil dari 2 Tawarik pasal 31 ayatnya yang ke-12a. Yang begini bunyi firman Tuhan. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersama berdoa. Tuhan yang maha baik, kami mengucap syukur karena di tengah situasi pandemi global COVID-19 ini, Tuhan masih memberikan kami berkat kehidupan. Tuhan masih memperkenankan kami untuk berkarya melakukan sesuatu bagi saudara-saudara kami yang lain. Dan kiranya Tuhan, layakkanlah persembahan kami ini, yang juga sebentar lagi akan kami simbolkan melalui pengumpulan kantong persembahan. Tuhan, terimalah persembahan kami. Amin. Hati kepada Tuhan dan sedia menjadi saksi Kristus di setiap langkah kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Hosiana, 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 amin, amin, amin. Amin.